pertunjukan ini dibuat berdasarkan salah satu film klasik Indonesia yang menandakan era kebangkitan film Indonesia, era lahir film Indonesia yang kemudian punya kualitas yang mumpuni, dibuat oleh pahlawan nasional dari bidang film juga, yaitu Bapak Haji Usman Ismail, dan ditulis oleh Asrul Sani, itu salah satu maestro di Indonesia. Sedikit banyak kalau kita lihat dari filmnya, ini menceritakan tentang bagaimana situasi masyarakat pasca kemerdekaan. Jadi setelah perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, maka cerita film ini atau cerita pertunjukan panggung ini secara keseluruhan adalah juga bercerita atau menyinggung persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, memotret bagaimana sih kehidupan mereka setelah Indonesia merdeka. Ada perjuangan yang masih dilanjutkan, ada tantangan yang berbeda ternyata, ada pertumbuhan, ada pembangunan di dalam. Jadi buat saya sih ini pertunjukan yang sangat saya tunggu-tunggu ya, karena saya suka banget filmnya. Dialog antara film dengan panggung itu gagasan yang sangat menarik gitu. Tidak berarti ini pertama kalinya gitu di Indonesia, karena saya tahu udah ada pertunjukan-pertunjukan sebelumnya yang kita bisa labeli dalam tanda kutip itu sebagai sebuah pertunjukan silang media. Tapi ini silang media pertama kali Kak Reza? Hold on, ya ini pertama kali buat saya. Kakak bagaimana film ini? Seru banget karena saya punya tantangan yang saya nggak pernah nyangka itu saya dapat di panggung ini. Memang secara spesifik saya belum bisa cerita karena saya ingin itu jadi kejutan juga buat yang menonton nanti. Tapi there is a lot of surprise elements dalam pertunjukan ini. Bagaimana sih menyelaraskan ketika penonton akan melihat piece atau bagian dari filmnya, tapi akan berelaborasi dengan apa yang terjadi di panggung. Saya belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. Jadi ini menjadi challenging tersendiri untuk Iya, sangat. Ini tantangan baru bagi saya sih. Dan penutup tahun yang indah untuk saya. Ada kesulitannya nggak sih Kak? Itu tadi kesulitan. Dari segi fisik atau apa persiapannya gimana, atau Fisik. atau misalnya mungkin pendalaman karakternya Ya, gitu. pertama mungkin kalau di panggung kan selalu ada pelatihan fisik ya. Kita ada warming up. Kita biasanya selalu memulai dengan olah tubuh, olah suara gitu. Latihan-latihan yang sangat teknis gitu. Itu sangat membantu. Kemudian di luar itu reading, tentunya bedah naskah bersama Mas Yudi sebagai sutradara. Lalu ketemu dengan pemain, semua kita blocking, latihan segala macam dengan musik. Karena kalau pertunjukan panggung kan memang berbeda ya. Semua antara cue musik, cue dialog pemain, kita semua harus benar-benar tahu persis kapan dan di mana kita hadir di panggung. Jadi proses kerjasamanya itu memang jauh lebih, menurut saya lebih banyak fokusnya karena ya ini menyangkut banyak orang. Tapi persiapannya seperti itu. Ya kita tahu bahwa Lewat Jam Malam ini kan merupakan karya fenomenal dari seorang Usman Ismail ya. Film ini bahkan ya kita tahu kenyataannya direstorasi bahkan oleh pihak luar gitu. Mungkin kalau mau menonton hasil restorasi di National, kalau nggak salah National Museum of Singapore, itu juga sesuatu yang luar biasa. Artinya film ini masuk dalam film penting dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi kebanggaan bahwa ini dibuat oleh Bapak Perfilman Nasional, oleh pahlawan nasional di bidang perfilman. Dan konteksnya masuk dengan sejarah. Oh, sangat masuk dengan sejarah. Kalau kita lihat nanti petikan-petikan dialog di film ini adalah petikan-petikan yang menanyakan dalam, saya mungkin agak sedikit mengutip dari dialognya Iskandar ya, tokoh yang saya perankan di pertunjukan ini. Salah satunya adalah harus bagaimana lagi dunia terus bergerak. Kemudian dialog selanjutnya adalah apa yang harus saya lakukan kini. Padahal dia adalah seorang pejuang. Dia adalah seorang pejuang yang sedang dilematis situasinya, mempertanyakan setelah perjuangan apa yang harus dilakukan. Karena kemerdekaannya sudah diraih. Apakah betul sudah tidak lagi perlu ada perjuangan, atau perjuangan yang seperti apa yang perlu diteruskan? Menarik banget secara konteks. Yang sangat menarik karena ini tidak hanya berbicara tentang mengambil potret itu. Potret itu memang dalam pertunjukan ini menjadi latar. Tapi ada potret tentang percintaan yang menurut saya akan sangat mudah relate gitu ya. Ada pembicaraan tentang perempuan di dalam pertunjukan nanti, itu kuat sekali. Bagaimana perempuan menghadapi dilema-dilema dalam situasi yang dia hadapi.
Kemudian ini dipotret, kalau kita lihat dari filmnya, ya mereka pemuda-pemuda di zaman itu, gitu, dengan perjuangan-perjuangannya gitu. Apa sih yang mereka perdebatkan, apa sih yang menjadi perjuangan mereka. Harusnya sih menurut saya ketika itu dibawa ke hari ini, yang relevan adalah dua-dua masa atau dua-dua generasi ini tuh punya perjuangannya masing-masing. Saya yakin Gen Z sekarang juga punya perjuangan sendiri, tapi mudah-mudahan akar dari semua nilai perjuangan itu bisa relate ke mereka. Itu yang saya harapkan untuk mereka bisa melihat ini. Harapan dalam waktu paling dekat tentu cepet-cepet ludes tiketnya. Itu aja sih. Dan orang bisa nonton dan memaknai apa yang coba ditawarkan dan diberikan lewat pertunjukan ini. Oke, thank you teman-teman. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Alamsyah Cahaya Yusuf, media kabarsenayan.com. Pertanyaan saya pertama kepada produser, apa misi yang diemban untuk pelaksanaan kolaborasi ini? Kedua, pertanyaan untuk Bapak dari Kementerian, nilai-nilai apa yang dapat dipetik dari kolaborasi ini, khususnya setelah lewat jam malam ini terhadap misi pendidikan